Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura wa ja'al fi sam'ina nura waj'al fi basarina nura waj'al min takhtina nura waj'al min fawqina nura wa ayyaminina nura wa ayyasarina nura waj'al amamana nura waj'al khalfana nura waj'al fi nafsina nura wa a'zim lana nura. Agungkanlah kami dengan cahaya di atas cahayamu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram. Yang hadir ini panggil ke tanah suci. Panggil ya Allah dengan kekuatan kun fayakun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bab zikir maksudin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada lagi ayat yang ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, ya innallaha ma'as sabirin. Diawali dari fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Orang berzikir itu harus dua arah. Nanti tidak ngantuk. Kalau zikirnya sudah dua arah, maka terjadi lezatnya zikir. Fazkuruni adzkurkum. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku Allah itu tergantung prasangka dan keyakinan hambaku. Ana inda zanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan saya bersamanya ketika hambaku zikir. Berarti ketika zikir itu ada Allah apa tidak? Ada Allah. Bu, fokus bu. Bu. Kalau enggak fokus nanti hadis ayat ini menjadi sia-sia. Respon Allah lebih cepat dimaksudin. File zikir sudah dibuka. Ya. Wa ana ma'ahu idza zakaroni. Dan saya bersamanya ketika zikir. Ketika zikir itu. Wa in dzakartani fi nafsika. Dzakartuka fi nafsi. Ketika hambaku menyebut namaku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingat di dalam jiwaku. Berarti lama maksudnya. Berarti jiwa ketemu jiwa. Kita ini ada jiwanya enggak? Zahir dan batin. Allah itu juga zahir dan batin. Kekasih suami istri itu zahir dan batin. Jangan hanya ketemu zahirnya saja, tapi tidak ketemu batinnya. Kalau tidak ketemu batinnya, maka ibadahnya itu hambar.
tidak ketemu batinnya sholat, tidak ketemu batinnya zikir, tidak ketemu batinnya Allah, maka hambar, atau dengan istilah itu kosong. Maksudnya lamar. Ya, oke. Ya. Jadi ketika kita zikir, ya, ketika kita zikir itu sasarannya adalah Allah. Sasarannya adalah Allah. Jangan sampai ketika kita zikir tidak punya visi dan misi. Tidak punya visi dan misi. Wa in danauta minni sibron, ketika engkau mendekatiku sejengkal, danautuka zira'a, aku mendekatimu sehasta. Wa in danauta minni dhira'a danauduka ba'a, ketika engkau mendekatiku sehasta, aku sedepah. Wa in ataitani tamsi ataituka harwalatan, ketika engkau mendekatiku berjalan, maka aku berlari. Jadi kira-kira cepat siapa? Cepat Allah. Kita berjalan, Allah itu lari. Bisa set maksudin, set zikir di VLD maksudin. Ya, ketik zikir gitu. Nantilah muncul. Jadi cepetan Allah. Ya, cepetan Allah daripada kita. Kalau zikir kita itu ada ilmunya. Ilmunya apa? Tolong ketika panjenengan zikir seperti ini, lihat, Bu, kok wis diwedeni sih aku, Bu. Nanti lo ya. Hati sampean nggak di sini itu kelihatan lo ya. Hati-hati lo ya. Hati-hati. Kemana hati jenengan, Bu? Halo? Ngelambiar. Gak kuat ngantuk itu. Ketika kita zikir subhanallah, itu harus niat menggerakkan jiwa. Harus ada niat taqarrub ilallah. Subhanallah. Lebih dalam lagi, subhanallah. Subhanallah. Harus niat menggerakkan, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Semakin dalam, semakin dalam. Kalau panjenengan zikirnya cuma gini tak, Bu, serupa tapi tidak sama. Serupa membaca kalimat subhanallah, tapi hasilnya itu tidak sama. Ini pentingnya zikir harus dengan ilmu. Dan nanti ada 3 derajat zikir. Yang pertama, zikir yang disuarakan boleh. Ada yang zikir khofi, yang zikir dengan hati. Derajat yang ketiga adalah zikirnya hamba kepada Allah. Zikirnya hamba kepada Allah. Ini yang paling tinggi. Diingat Allah. Kalau kita kan baru mengingat Allah. Berarti mengingat dan diingat. Terjadi jalinan. Mengingat dan diingat. Mengingat dan diingat. Nah, kita ini harus berusaha mengingat seingat-ingatnya. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ftah mazami'a qalbi lidzikrik. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hati untuk bisa zikir yang betul-betul zikir. Jangan sampai menurut kita zikir tapi menurut Allah masih ngelamun. Nah, jenengan kayak gini ngaji apa ngelamun? Oh, enggak memperhatikan ustadz. Ayo, ngaji apa ngelamun? Ada ayat itu, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Janganlah engkau menjadi seperti orang yang mereka berkata mendengar, tapi pada hakikatnya mereka itu tidak mendengar. Bu,
Lanjut. Lanjut. Ayo Mas Udin, kok lama sekali. Diuji Mas Udin kira. Blank. Ayo kita sholawat. Setannya banyak ini. Sallallahu ala Muhammad. Istighfar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa wali. Anta misbaqu suduri. Sallallahu ala. Bersihkan hati kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Derajat zikir tadi Mas Udin, supaya zikir kita itu nyambung kepada Allah, connect kepada Allah. Pertama, az-zikru zahir au lisan. Zikir zahir, zikir dengan lisan. Contohnya membaca subhanallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Ya. Dua, az-zikrul khafi awil qalbi. Zikir khafi atau zikir hati. Zikir dengan hati. Contohnya zikir tasbih, subhanallah, tahmid, takbir dan tahlil dimasukkan ke dalam hati dan jiwa yang sangat dalam, dengan penuh kesadaran hati tidak berpaling kepada Allah. Dimasukkan subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, az-zikrul hakiki awir ruh. Zikir hakiki atau zikir ruh. Artinya zikir dengan ruh. Contoh zikirnya Allah kepada hambanya. Ayatnya fazkuruni adzkurkum. Kalau dalil sudah hafal, tapi prakteknya itu loh. Prakteknya agar zikir kita itu sampai kepada zikir hakiki, gimana sih diingat Allah itu? Caranya ada di surat Al-A'raf. Kalau kepingin zikir kita merasakan kehadiran Allah, caranya ada di surat Al-A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsika
tadarruan. Bu, bu, nun sewu, hawanya kok nggak enak ya? Betul, jujur, hawanya nggak enak. Ini kalau jenengan Ustadz Wijayanto dimarahi loh, karena hati jenengan nggak fokus, marah betul kemarin di sana. Ini bukan dua arah ini satu arah. Saya ngomong sendiri ini. Lanjut nggak ini? Saya nggak pernah kayak gini loh ya. Saya nggak pernah kayak gini. Ayo, hatinya di sini, ya. Apa? Tak suruh senam tak? Kalau Ustadz Wijayanto suruh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berpengaruh, ya, berpengaruh. Jenengan berpaling itu terasa banget, terasa. Mendengar tapi tidak mendengar. Hati jenengan nggak di sini itu terasa. Dan ini makanya tadi menyampaikan saya zikir ini keadaan sampean, keadaan jenengan yang sering zikir tapi belum zikir. Zikirnya itu baru dengan lisan. Zikir jenengan itu baru wala taku minal ghafilin, lalai. Hatinya enggak ngikut, jiwanya enggak ngikut. Saya saja terasa kok apalagi Allah. Kamu zikirnya baru dengan lisan, hatimu enggak ngikut. Sehingga bagaimana kita diingat Allah, wong hatimu enggak ingat. Kata Allah itu seperti itu, betul enggak? Kalau kepingin diingat Allah, awali fazkuruni, ingatlah aku. Kalau ingatnya itu betul-betul diingat, kalau ingatnya itu betul-betul ingat, maka akan diingat. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kita saja yang sering sok sudah ingat. Kita ini yang sering sok sudah sholat padahal belum. Kita itu yang sering sok sudah membaca padahal belum. Kalau betul-betul sudah, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, mengingkari firman-Nya, fazkuruni adkurkum. Nah, jenengan sudah mulai melek kan? Mulai. Fazkuruni adkurkum. Maaf, sekali lagi maaf. Saya ini kan sudah menyampaikan fazkuruni adkurkum, tapi nggak boleh saya sudah. Tapi saya belajar terus. Seperti apa sih mengingatmu yang betul-betul mengingatmu? Tolong ajari saya, gitu. Padahal sudah menyampaikan fazkuruni adkurkum. Kalau sekedar disampaikan mudah, sekedar dibaca mudah, tapi prakteknya itu, prakteknya mengingat Allah yang betul-betul mengingat itu seperti apa? Ini prakteknya. Tadi Mas Din, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu. Ini satu, dari dalam jiwa. Dua, tadarruan, rendah hati. Tiga, wakhifatan, harus ada rasa takutnya. Empat, wadunal jahri, kalau zikir jangan terlalu keras. Suarakan, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras biasanya dalamnya kosong. Air beriak tanda tidak, motone merem tandane wong motone merem apa maneh atine. Beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur matanya merem, setelah itu bisa menjelaskan. Kalau kita motonya merem, hatinya tambah nemen itu. Ya, wadunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal. Jangan terlalu keras baik zikir ketika pagi maupun sore. Wala takum minal ghafilin, jangan lalai. Kita sholat lupa rokaatnya, melanggar, lalai, betul. Kita sholat ngantuk keturun, lalai enggak? Kata Allah, arek-arek iki nemen nyebut namaku tapi ngewe-ngewe, nemen arek-arek iki. Jari istighosah tahlil dzikir supaya ingat, tertidur. Jadi ini adalah
SOP zikir. Kalau kepingin zikirnya dua arah. Kalau kita masih melanggar, maka jauh. Ngerti nggih? Sekarang kita koreksi, zikir kita baru di lisan apa sudah ke hati? Baru di lisan. Zikir kita baru di lisan apa sudah masuk ke jiwa? Nah, Allah janji, indakartani fi nafsika, kalau kamu zikirnya di dalam jiwamu, zakartuka fi nafsi, aku ingat di dalam jiwaku. Indakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi. Kalau kita bicara tentang firman Allah, pasti sodaqallah. Apa sodaqallah? Benar. Benar. Allah tidak pernah mengingkari. Saya ulangi lagi nggih. Saya ulangi lagi. Kita belajar zikir dua arah. Apalagi sholat yang disebut dalam Al-Quran wala dzikrullahi akbar. Sholat adalah merupakan zikir yang paling akbar. Tolong perhatikan. Ternyata akbarnya zikir itu kalau sudah dua arah. Kalau zikirnya belum akbar berarti masih sogir. Sogir itu artinya kecil. Ngantuk, oh tambah kecil. Keturun, oh tambah kecil. Ngono kepingin oleh door prize. Mulai nyindir. Dan Gusti Allah gak ngantuk. Memang kita yang ngantuk. La ta'khuzu sinatu wala naum. Wa in dzakartani fi mala'i, ketika kamu zikir dalam sebuah jamaah, dzakartuka fi mala'i khairum minhu, maka aku sebut kamu di dalam jamaah yang lebih baik. Siapa? Jamaahnya malaikat. Makanya ketika kita zikir, betul-betul zikir, itu ada malaikat. Kalau saya Ustadz, enggak, setan Ustadz. Ini dalilnya sudah ada loh ya. Wa in danauta minni sibron danautu minka ziro'an, ketika engkau mendekatiku sejengkal, Allah sudah sehasta. Wa in danauta minni ziro'an, ketika engkau mendekati sehasta, danautu minka ba'a, aku mendekatimu sedepa. Wa in ataitani tamsi, ketika engkau mendekatiku berjalan, ataitu ilaika uharwilu, lari. Jadi masih cepetan Allah daripada zikirnya hamba. Kenapa kita zikir kok tidak dua arah? Ya karena standar zikirnya masih belum. Ingat, caranya ketika zikir harus jiwa ini niat mendekati. Subhanallah, niat mendekati. Subhanallah. Jadi nggak boleh santai, nggak boleh begini. Subhanallah, 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 subhanallah. Di dalam hati dan jiwanya kan tidak digerakkan kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Terasa nggak? Subhanallah. Tapi kalau digerakkan, subhanallah, 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 dan niat mencari rasanya zikir, subhanallah, dan niat menunggu untuk direspon Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambil contoh, misalnya saya minum, maaf karena panas, ketika minum mencari rasa dan tidak, itu terasa enggak? Iya, panjenengan itu kalau mancing kan merasa gondolan. Iya, betul enggak? Pertanyaan saya, rasa itu di luar apa di dalam? Di dalam. Gurih, manis, enak itu di dalam. Enaknya zikir di dalam, khusyuknya sholat di dalam. Kalau di dalam, ya udkhulu, kudu masuk. Kalau kita tidak berusaha masuk, orang setan itu berusaha membuntu kok, jangan sampai masuk itu. Walaupun zikir, nggak akan masuk. Akhirnya tertidur, ngantuk, itu belum masuk. Kalau sudah masuk, pasti biar. Yang tadinya ngantuk itu menjadi melek. Itu sebagai tanda korek. Contohnya gampang Bu, lihat saya Bu. Saya kan mancing.
Lama nggak digondol-gondol, ngantuk, saya muncul. Tiba-tiba digondol dan dapat. Melek apa melek? Melek. Sama kayak gitu. Kami ketika khalaqah itu biasanya sudah mulai tanda-tanda jamaah mulai ngantuk itu. Tapi ketika turun ilmu langsung biar. Itu jamaah sudah paham. Kalau ilmu sudah turun dari langit itu yang tadinya ngantuk itu langsung biar. Kalau misalnya mulai awal sampai akhir nggak turun-turun, wis alamat merem di atas merem. Saya pernah kajian di pondok itu ngantuk. Ketika saya ngantuk, maaf, ojo ngomong sopo-sopo. Aku ngelirik delok jam, ya Allah ke jam 8 rek. Ini kalau saya akhiri, pasti sok diwaca ketara ustadz ngantuk itu. Tak betano itu. Ternyata orang ngantuk itu tersiksa sekali, betul nggak? Ngomong ustadz kayak kerungu. Kayak nyindir aja. Saya pernah jadi makmum iku ngantuk. Diimami Al-Kausar, iku rasane Al-Baqarah suwene rek. Ternyata makmum ngantuk itu tersiksa. Betul nggak? Betul? Oh, giliran ngantuk langsung betul. Kenapa? Karena mengiyakan gitu loh. Ya, mengiyakan. Jadi saya dan panjenengan itu harus jihadun nafsi. Harus jihad nafsu. Tolong ya Allah ajari zikir yang betul-betul zikir ya Allah. Ya Allah tolong ajari zikir yang dua arah. Tolong ajari fadhkuruni azkurkum. Ajari zikir yang direspon sama Allah. Di rekaman kita kan ada Pak Ghafur, mengingat dan diingat. Mengingat dan diingat. Tolong lihat, mengingat dan diingat. Jenengan pernah enggak lupa naruh kunci? Yang disebut lupa, diingat-ingat itu enggak ketemu. Itu baru ingat kunci, apalagi ingat ke Allah. Ngerti maksudnya? Lebih sulit enggak kira-kira? Lebih sulit. Kenapa? Kunci bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Jadi orang yang zikir tanpa melibatkan dizikirkan Allah, maka tidak akan ketemu yang namanya Allah yang asli. Hanya zikir tapi tidak silatun, tidak nyambung kepada Allah. Kenapa? Rasul mengajarkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maaf, semoga jenengan enggak bosan. Kami ulang-ulang. Ya Allah, bimbing zikir kami. Ketemu alhamdulillah, enggak ketemu enggak apa-apa Mas Sudin. Karena doa ini diberikan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad Jabal itu adalah kekasih Rasulullah. Sekali-kali kamu jangan sampai lupa membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Nah ini jenengan langsung kebaca. Jenengan sudah mengamalkan ini, tapi sirnya belum dapat. Angkat tangan. Gak wani. Yakin jenengan sudah mengamalkan ini, tapi nggak tembus. Betul? Betul. Dan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah mulai ya. Mulai ya. Siap buka-bukaan? Oh, bosnya jadi maksudnya Ustaz. Pokoknya sekolah. Pokoknya harus merem mulai kebuka kabeh. Nanti kalau jenengan merem ono malaikat sampai gendruwo gak ono bedane. Ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Nah, ini termasuk bagian doa. Lihat, setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nah, jenengan biasanya baca ini. Salam ditunggu-tunggu Ustaz. Kok nambah maneh?
Ya, ya Allah, a'inni, tolong, bantu untuk bisa zikir kepadamu. A'inni ala zikrika. Penekanan supaya dizikirkan Allah maksimal. Yang tadi saya umpamakan seperti jenengan itu kalau sudah lupa naruh kunci, naruh barang, diingat-ingat itu bisa enggak? Enggak. Kapan ketemunya? Takbirullah ketemu. Allah. Atau kalau enggak sholat ya silakan santai. Ya Allah, orang jam delek kunci enggak ketemu, ya Allah. Loh, betul enggak? Betul? Betul mah? Betul kan? Akhirnya saya simpulkan, kita ini ingat sendiri nggak bisa, lupa sendiri nggak bisa. Sesuatu kalau ingatnya itu lengket, dilupa-lupakan nggak bisa. Siapa? Orang kena pelet. Pernah jenengan apa minta dipelet? Hah? Kita ini sudah lama dipelet setan. Buktinya ketika sholat setannya ge ono, kena pelet kita itu. Akhirnya melet-melet. Ingat, kita ingat sendiri nggak bisa, lupa sendiri nggak bisa. Jenengan pernah kangen nggak? Kesengsem dan jatuh cinta itu dilupa-lupakan nggak bisa. Saya pernah guyon, Pak, sampean eling bojo sampean, blas. Loh kok bisa belas? Ya apa wong gak eling kok? Ya memang gak eling. Rindu ingat itu kan aneh. Kadang datang ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba. Kalau tidak datang ya gak ingat. Tapi kalau sudah datang gak bisa. Kalau jenengan rindu kepada seseorang itu kan ingatnya seakan-akan dibayang-bayangi. Dibayang-bayangi istri, dibayang-bayangi suami, dibayang-bayangi anak. Jenengan pernah dibayang-bayangi orang tua? Setelah nelpon, ya Allah nak, gak mau tak batin. Betul. Allah itu kayak gitu. Diingat Allah itu kayak gitu. Saya pernah ketika di atas motor, kok kepingin sholawat terus. Nah, langsung saya gini, kayaknya saya ini diiling-iling sampai Rasulullah. Suatu saat, ini mulai jenengan ini. Suatu saat la ilaha illallah, suatu saat subhanallah. Betul? Itu tandanya zikir yang sudah dizikirkan Allah. Itu acak. Ketemu jawabannya? Ketemu? Saya kok hari ini kepingin baca ini ya. Saya kok hari ini kepingin baca ini ya. Itu namanya diingat Allah. Disuruh untuk zikir ini, disuruh untuk zikir ini. Tapi jenengan belum paham. Sekarang sudah paham? Nah, melek oke paham. Kalau nggak melek nggak akan paham. Diingat Allah itu seperti itu. Tiba-tiba lesan itu dimudahkan zikir macam-macam. Diingat Rasulullah juga gitu, Ummu Rusmi. Tiba-tiba kita itu kepengen sholawat terus. Tiba-tiba kita itu kepengen sholawat. Kamu kok lama sih nggak sholawat? Cuma nggak ada suaranya gitu aja. Pernah kayak gitu? Aku kok suwe gak nyanyi yo? Ya nyanyi yo. Betul. Kira-kira saya tanya silakan jawab Bapak Ibu. Batine wong tua sing sampai terbayang-bayang dengan batinnya Rasulullah iku asline jerundi. Hah? Jero Rasulullah. Ada nggak anak di batin gak tembus-tembus? Oh banyak. Banyak. Betul nggak? Ya Allah, ngerti maksudnya nggih? Ngerti. Ini tidak pernah saya jelaskan, alhamdulillah sekarang turun. Tadi tingkatan zikir yang ketiga adalah diingat Allah. Panjenengan itu kalau diingat orang tua itu tembus apa enggak? Tembus. Jenengan jawab, anu Ustaz, delok kalender. Tanggal 6 apa tanggal tua? Ya Allah, nah tak batin-batin. Oh makanya kok kanu.
Sama ketika anak membatin orang tua itu juga tembus. Nah, aku kok ngimpi anu nak, ternyata anaknya kecelakaan. Saya kok mimpi sampai, oh ternyata anaknya sakit. Itu kan satu jiwa. Karena dulunya kan satu rahim, betul. Dulunya satu jiwa. Enggak satu jiwa itu gara-gara mungkin sudah besar, terlalu kaya, terlalu punya jabatan, terlalu punya kekuatan, akhirnya lupa asalnya. Dan ini saya sampaikan ketika di Padang Arafah, nemen kita itu. Kalau lupa kepada Allah, lupa kepada orang tua itu nemen. Kenapa saya sebut nemen? Lupa asalnya. Ingat, asal itu dari asli. Seharusnya jenengan ngomong lupa dari asalnya. Oh, kabotan keseleo. Asal itu dari aslun. Lupa dari aslinya. Ruh kita ini aslinya dari Allah, badan kita ini aslinya dari bapak dan ibu. Paham dari sini? Lanjut kira-kira? Kalau betul-betul dekat, batin membatin itu seharusnya nyetrum enggak? Nyetrum? Tapi kalau sudah ditengarai harta warisan, maaf, di medsos itu orang tua dibunuh gara-gara minta sekedar uang 5.000. Itu kan lupa dari aslinya. Kamu itu dilahirkan siapa? Kamu itu diciptakan dari siapa? Jadi makna zikir itu sedalam itu. Enggak sekedar sanallah, enggak. Tujuan zikir itu mengingatkan kita akan aslinya. Sampai bahwa kita ini aslinya adalah makhluk surgawi yang namanya ruh. Kita itu dari Allah, makanya disebut dia pulang. Pulang berarti apa? Pergi. Kita ini pergi, kita ini musafir di dunia. Nanti ketika mati berarti pulang. Ngerti dari sini? Ayo mulai bareng. Oh, dia pulang ke rahmatullah. Pulang itu kembali karena dulunya dari Allah. Ini ilmu hakikat ini agak dalam. Jangan kalau ngantuk nanti jangan-jangan pulang langsung. Paham nggih? Paham ya? Ini namanya ilmu hakikat. Jadi hakikatnya kita itu bukan makhluk duniawi, tapi hakikatnya kita itu makhluk ukhrawi. Apa? Ruh. Paham dari sini? Jadi ketika kita sholat itu pada hakikatnya kita mau dijadikan menjadi makhluk ukhrawi. Pilih di dunia terus apa pulang? Hah? Mana malaikat tuh ya? Kepingin di dunia terus apa kepingin pulang? Ya Allah. Jasmani ini makhluk duniawi ya. Sedangkan rohani ini makhluk ukhrawi. Makanya disebut ilmu hakikat. Makanya disebut tadi apa? Zikir hakikat. Saking zikirnya hakikat, kita itu diingatkan kepada yang hakikat. Hakikatnya kita adalah ruh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pelan-pelan. Akhirnya, ya Allah, semoga paham. Engkau yang memahamkan. Ini jasad. Wa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Ketika badan ini sudah sempurna di dalam rahim, kan ditiupkan ruh, dan kata Allah itu adalah ruhku. Betul? Betul nggih? Nanti ketika lahir dewasa-dewasa yang pulang kepada Allah ini apa ini? Mana? Mana ruhnya? Ngomong sedotan. Tangguh guyon kayak ngantuk, susah. Betul nggak? Saya tanya, yang syahadat ini apa lisan? Ini, yang bersaksi itu ini. Karena dulu ketika sebelum dimasukkan sudah bersaksi alastu birobbikum. Ini hakiki, ojo iki. Selemu gak paham-paham. Wangkel aku. Guyon.
Iki munculnya lucu nih kartole gini. Ini hakikiku. Makanya disebut dzikir ruh. Jangan terjebak di sini. Ini mengantarkan dzikir hati sampai ruh, karena nanti yang bersahadat ini lesan kita ditinggalkan di liang lahat, badan kita ditinggalkan di liang lahat. Yang bersaksi itu ini, yang sholat ini. Wes paham? Lu Ustadz, terus misalnya gini gimana Ustadz? Mbo, jawaban dewe. Wong sampean sing nglakoni kok. Ngene. Terus tahlil yasin ngene, jawaban dewe mbunang diku. Ojo-ojo nyantolno wit-witan. Akhirnya menjadi roh gentayangan itu. Pak Parman, iki ndongakno roh, malah rohnya gentayangan. Makanya dulu Bu Anies kan kepengen bapaknya itu yang kepengen disolati itu. Ketika orang itu mensolati jenazah, itu enggak main-main, mengantarkan ruhnya yang mati kepada Allah. Duh, kalau yang namanya mengantarkan harus tahu alamatnya dong. Kalau nggak tahu alamatnya, diterno nang mall. Wong dhewe biasanya paham? Gak main-main loh mensolati jenazah itu. Mengantarkan ruhnya. Kalau mengantarkan badannya di liang lahat, insya Allah alamatnya tepat. Tapi mengantarkan ruh. Makanya kalau bisa jenengan berdoa, ya Allah semoga nanti saya ketika menjadi jenazah diantarkan orang yang tahu alamatnya ya Allah. Loh betul nggak? Itu mengantarkan kok. Yang mengantarkan kan harus tahu alamatnya. Betul nggak? Nggak main-main. Nggak main-main. Ini loh nanti itu. Mengantarkan ruh harus diantarkan dengan ruh. Mengantarkan jasmani diantarkan dengan jasmani. Kalau jasmani nggak pernah kan? Salah. Tiba-tiba mayat hari ini salah diantarkan ke mall. Nggak pernah. Nggak pernah kan? Masuk liang lahat? Iya. Yang menjadi pertanyaan ininya loh. Ini. Jadi kita itu aslinya makhluk rohani. Makhluk rohani. Hari ini ajari zikir dan hari ini ajari pulang. Sebelum pulang innalillah. Wes, dalam meremo. Roh gentayangan. Kini enak-enak roh gentayangan gini. Ya gak nyambung ilmunya. Gak nyambung. Ini yang disebut batiniah rohani itu ini yang disahadatkan itu ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Hikmat dari Lumajang. Pernah jamaah Lumajang cerita kepada saya Ustadz Hikmat, si Fulan, nggak saya sebutkan namanya. Ustadz, ada tetangga saya itu stroke ringan Ustadz. Terus dia lupa nama istrinya. Alhamdulillah. Beliaunya itu cerita begitu, tapi saya pemahamannya beda. Dia itu artikulasinya seperti itu. Ustadz, tetangga saya itu stroke ringan. Nama istrinya lupa. Saya langsung jawab begini. Iya ya, kalau zikir saya ini baru di lisan, kena stroke ringan, hilang apa hilang? Saya kan zikir di lisan, subhanallah, subhanallah. Nggak taunya di sini ada uang merah 1 M, hilang apa enggak? Nggak mau, hilang. Berikutnya, ketika saya zikir di lisan, kemudian diajak ngomong, hilang. Iya, paham? Tidak ngerasani, tambah hilang. Tapi kalau zikir di hati, walaupun ngomong tidak copot. Kalau zikir di ruh tambah nggak copot. Makanya para wali itu kelihatannya itu ngomong, para wali itu kelihatannya tidur, tapi ruhnya masih paham. Sekarang saya tanya, kalau begitu butuh tirakat? Iya. Butuh dilatih? Iya. Kalau tidak dilatih, terlanjur sudah panggilan kematian datang, terus ini nanti pulang kemana?
Makanya sholat itu disebut mati sebelum mati. Latihan mati, zikir itu nggak main-main. Ustaz, saya sudah khusyuk kok, zikir keturun. Ustaz, itu sudah masuk ilmunya Ustaz. Tak men. Ngerti nggih? Makanya Rasulullah bersabda, faida sholaita, ketika kamu sholat, sholatlah seperti mati. Ininya pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita sudah terbiasa jalan pulang, maka tahu alamatnya, pulangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga paham dan saya mendapatkan pemahaman baru ya Allah, dan saya tidak boleh merasa sudah zikir tapi saya terus riyadhah, kepingin belajar zikir, memulangkan ruh kita sebelum pulang. Makanya disebut tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dulu ketika Pak Yoko ketika dimasukkan ini sudah bertahiyat. Alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina, bukankah aku itu Tuhanmu? Ruh kita sudah menjawab bala sayyidina, nggih. Semoga nanti bisa tahiyat akhir juga. Tahiyat akhir itu di asyhadu alla ilaha illallah. Makanya saya ketika tahiyat akhir asyhadu alla, ya Allah ajari saya bisa pulang nanti husnul khotimah. Lu sampean kejar-kejaran ketika tahiyat akhir kepengin nang ono wonge, ono jilbabe putih. Kok iso iki lho? Yang disebut tahiyat akhir itu training mati sebelum. Lho ngono kok kepengin nang buyar itu loh. Justru finalnya itu kita selalu minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya kita sahut akhir itu minta asyhadu alla ilaha illallah, ajari kami pulang ya Allah. Samun paham? Kalau begitu jenengan berani main-main ketika tahiyat akhir? Memang beda orang ngerti sama orang yang tidak ngerti. Orang yang tidak ngerti pasti sholat yang ditunggu tahiyat akhir dan salam, betul. Tapi bagi orang yang ngerti, justru ketika tahiyat akhir itu adalah sebagai tolak ukur husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nyambung kepada bahwa nanti yang ditanya adalah sholat, karena di dalam sholat itu ada tasahud. Jadi tasahud itu reuni rohani. Paham? Reuni rohani yang tadi alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Di sini kan ada bala sayyidina. Di tahiyat akhir asyhadu. Dan itu nanti berulang-ulang. Kenapa kok berulang-ulang? Karena kita sering tersesatnya daripada asyhadunya. Betul nggak kira-kira? Asyhadu alla ilaha illallah. Justru ini sebagai tolak ukur kita nanti husnul khotimah atau khotimah. Kenapa banyak orang tidak takut bahwa nanti yang ditanya amalnya adalah sholat? Kalau sholatnya baik, semuanya menjadi baik. Kok sekedar sebagai slogan saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi mulai hari ini sholat jalan pulang, zikir jalan pulang. Ketika zikir kita sudah bisa connect kepada Allah, berarti nanti jalan pulang kita itu luar biasa. Perhatikan, Allah berfirman, faman kana fi hadhil a'ma, barang siapa yang di dunia sekarang buta, wa huwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat itu akan buta. Wa adallu sabila, dan jalannya itu paling tersesat. Jelas ya? Barang siapa yang sekarang buta itu tidak mengenal Allah, maka nanti di akhirat itu lebih buta. Logikanya gampang, Bu. Saiki sekarang saja di dunia nggak kenal Allah. Bagaimana sakaratul maut?
bagaimana nanti ketika di alam barzah, bagaimana nanti di akhirat. Pelan-pelan, makanya kata Sayyidina Ali, justru pelajaran pertama itu bukan syariat. Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali ajaran Islam itu adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang sekarang di dunia itu buta, fahuwa fil akhirati ama, maka nanti di akhirat itu akan buta. Wa adallu sabila, wa adallu, paling tersesat sabila, jalannya. Sekarang saja berdiri menghadap Allah ketika sholat nggak ketemu, apalagi sakarat, apalagi nanti di akhirat. Paham dari sini? Paham? Berarti ketika sholat dan dzikir, targetnya ilallahi anta maksud, harus ketemu. Ada pertanyaan, tandanya ketemu itu seperti apa? Betul? Betul? Nah, tandanya jenengan ketemu suami ada? Apa jenengan kelop-kelop? Oke. Jenengan pernah main layangan? Pak? Sambitan? Sambitan itu kalau benang itu sudah tersentuh di atas, padahal tersentuh di atas, tapi ada rasanya enggak? Yakin? Tolong yang tidak punya perasaan jangan main layangan, pasti kalah. Karena sudah kena ditarik, ya putus. Kalau kena, kalau tidak kena tarik, betul. Kalau kena lur, betul. Gak kena tarik. Ruh itu kayak gitu. Kalau nyambung dengan Allah seperti itu. Paham? Paham ya? Ada lagi ketika panjenengan pernah mancing, Pak? Mancing itu kalau digondol tahu nggak? Tahu. Dan dia berkata, Masya Allah, iwai gede gitu. Oh berarti uang mancing itu makrifat, Pak. Oh cili iki. Kenapa? Kok tahu cili dan delok gondolane, delok tariannya sama seperti khusyuk. Masya Allah, ini dayanya besar yang turun ini. Jari koncone sebelah, ono apa? Mbok. Gak bisa wong pakai ini. Ngerti gak maksudnya? Jenengan kan pasti tanya bahwa zikirku sudah nyambung dan tidak. Itu pakai apa? Ini sensitif apa enggak? Jenengan itu kalau tanggal tua kan sensitif. Tapi zikir ada Allah dan tidak ada Allah tidak sensitif. Bu, jenengan di rumah ada suami dan tidak ada suami sensitif nggak? Loh kok kayak mikir sampean? Diragukan sampean. Saya tanya, Bu, di rumah ada suami dan tidak sensitif? Jangan-jangan ada yang berdoa. Oh itu Ustadz, yang saya harapkan nggak di rumah Ustadz. Sekarang suami saya tanya, suami di rumah ada istri dan tidak ada istri sensitif? Enggak, sensitif yang lainnya. Lihat saya, sensitif dan tidak sensitif itu ketika hanya satu dan ada yang lain. Paham maksudnya? Kalau istriku satu-satunya, suamiku satu-satunya, pasti sensitif. Lo dingin rodok suwe? Oh iya, kurang cerdas. Kalau ada yang lain pasti nggak sensitif. Betul? Silakan sholat. Apakah Anda itu sensitif Allah? Enggak. Kenapa? Karena ada yang lain. Paham? Gak paham mulai? Ustadznya sampai susah memberikan contoh-contoh, gak paham itu. Oh, jajar wong cerdas gak cerdas-cerdas. Kenapa hati kita itu nggak sensitif? Zikir Allah nggak ada Allahnya, karena masih banyak yang lain. Ketika yang lain itu kita bersihkan, mulai jernih dan ada Allah, pasti terasa dong ditinggal itu. Saya yakin kalau ibu pasti suami satu-satunya. Betul? Kalau suami
Sekarang saya tanya, apakah Allah satu-satunya? Bukan, duit. Lebih stres mana hati kita nggak ada duit sama nggak ada Allah? Oh, Bu Anis ini saksinya, saya biasanya ngisi di Masjid An Anwar, itu lewat rumah sakit Menur, itu nggak ada pasien stres gara-gara hatinya nggak ada Allahnya itu. Diakui dan tidak, hati kita itu masih banyak yang lain. Dan tadi sudah disantumkan sama Mas Udin, zikir itu membersihkan yang lain. Tapi kita santai-santai aja, subhanallah, sampai turut subhanallah. Gak apa-apa, ada yang lain. Ya Allah, jadi zikir itu membersihkan selain Allah, mengadakan hanya Allah. Dan itu butuh perjuangan? Iya. Jadi banyak yang mengira bahwa zikir itu sekedar subhanallah, 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 tidak niat untuk membersihkan selain Allah. Kita yang zikir setiap saat ingin membersihkan selain Allah, itu kebobolan. Understand? Apa kebobolan itu? Kecolongan. Nah, kira-kira zikir yang merem-merem apa gak kecolongan? Gak terima kecolongan, kerampok. Imani kerampok. Semuanya kerampok itu, ya Allah. Makanya di bukunya Ibnu Qayyim disebutkan gini, semoga jadi ilmu yang manfaat. Perampok itu sudah tidak tertarik kepada rumah kosong yang tidak ada penghuninya, tapi perampok itu tertarik kepada rumah yang dijaga satpam. Dari sini sudah paham? Paham. Kalau dijaga berarti ada mutiara, ada harta, betul. Kalau tidak dijaga, oponi. Makanya riwayat ini benar. Rasulullah lewat di sebuah masjid. Sebuah masjid, ada setan di depan masjid. Ada setan yang di depan masjid. Wahai setan, kenapa kamu tidak menggoda orang yang sholat? Ya Rasul, nggak usah digoda itu. Sholatnya malah menggoda saya itu. Justru saya malu kepada orang soleh yang tidur itu. Karena tidurnya zikir, sedangkan sholatnya tadi tidak zikir. Ngerti maksudnya? Ketika hati kita itu terjaga, itu justru menarik setan untuk menggoda. Kenapa? Sekali dapat menggoda ini, kredit poinnya langsung sekian. Makanya goda yang tingkatan kecil-kecil itu percuma. Derajatnya gak naik belas, kredit poinnya itu, paham maksudnya nggih? Paham itu. Kalau menggoda yang tingkatannya itu tinggi, sekali tergoda langsung derajatnya naik. Tapi kalau ngalano kelas teri-teri ini percuma. Menghabiskan energi. Jadi tolong, sekali lagi tolong, saya berwasiat kepada diri saya, ternyata zikir itu menjaga hati kita, mutiaranya ilallah yang mau dibobol, dan kita berusaha illallah, kita berusaha engkau ya Allah satu-satunya, dan setan itu berusaha untuk bayang-bayang. Oke, sebentar lagi kan pemilu, betul? Di jalan biasanya banyak banner, banyak spanduk, dan biasanya ada slogan, saya adalah paling jujur. Itu karena saking banyaknya, saya jadi bingung, sing jujur. Terus saya ketika mencoblos pemilihan itu, banyak foto enggak? Banyak sekali, dan menampilkan yang terbaik. Karena banyak, jenengan bingung nyoblos enggak? Bingung. Tapi andai kata satu kertas, satu foto tok, merem Bu. Ngerti maksud saya? Kira-kira jenengan nyoblos ilallah itu sering salah apa keliru? Loh kok salah keliru? Yang kita kira ilallah ternyata masih setan. Ngerti? Ngerti nggih? Terkadang zikir kita itu sudah la ilaha illallah, seakan-akan sudah ilallah, tapi masih setan.
Saya bilang kepada Mas Udin, jenengan kalau ahli jual beli, apa Mas Udin namanya? Black apa itu? Sesuatu yang dijual ya aspal ya seakan-akan asli tapi palsu. Betul nggak kira-kira? Itu yang tahu siapa? Ahlinya. Yang tidak ahlinya kira-kira kebujuk nggak? Kebujuk? Jenengan ngalami? Biasa, bujuk dengan bujuk. Akhirnya saya merenung ketika Mas Udin itu cerita, ya Allah, jangan-jangan Allahku masih ketipu setan. Allahku jani asli apa enggak ya? Jangan-jangan saya kira Allah, tapi masih setan. Jenengan pernah enggak? Ya Allah, ternyata suamiku kok luar kota. Padahal semalam sama-sama saya sama siapa? Ternyata setan menjelma seperti itu. Betul? Kok morak-marik nang kene sih? Itu maksudnya bahwa setan itu juga memakai topeng Gusti Allah. Ngerti? Dajjal itu membawa surga, tapi surganya itu adalah neraka. Ngerti maksudnya? Ketika kita menghadap kepada Allah, setan itu juga menawarkan Allah juga. Kalau kita tidak menggunakan basiroh atau menggunakan pertolongan Allah, terkecoh kira-kira? Terkecoh. Makanya gunakan a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat, kita nggak bisa sendiri. Setan lebih makrifat, kita baru belajar makrifat. Iblis alumni penghuni surga, kita baru cari surga. Iblis setan tidak berlaku kematian, kita mati terus. Zikir keturun, tahlil istighosah keturun. Berarti kita itu aliran kematian. Sedangkan setan itu, Masya Allah, sering saya katakan hati-hati loh ya, setan goda kita itu temenan loh. Kita kok sholat gak temenan, zikir gak temenan, jelas kalah 1-0. Gitu Pak Paman. Setan goda kita ikut temenan, sedangkan zikir dan sholat kita lebih 1-0 sudah. Yang berusaha temenan saja itu sering kalah. Yang berusaha temenan itu loh, itu sering kalah. Apa mana sih gak temenan? Makanya setan itu tidak tertarik menggoda jenengan. Kenapa? Gak naik pangkat. Kalau menggoda orang yang sholat temenan, itu naik pangkatnya langsung tinggi. Halo, akhirnya jane sing setan iki sopo? Jane sing setan iki sapa? Ya Allah, saya dan jenengan itu takut seakan-akan lisan kita zikir tapi dalamnya kita masih kesetanan. Jangan-jangan kita itu fisiknya sholat tapi dalamnya masih kesetanan. Biasa, setan sesama setan. Nah ini kalau tidak dideteksi pakai hati kan tidak terasa. Makanya saya bolak-balik kepada jenengan kan, auzubillahi minasyaitonir. Jangan-jangan wujudnya itu manusia tapi jeroane setan. Astagfirullah. Nah ini kalau tidak dibimbing Allah dan tidak dijaga Allah, tidak akan bisa. Mari kita berdoa kepada Allah. Maafkan saya, doakan saya, nggih. Saya juga mendoakan jenengan semoga selamat. Semoga selamat, ihdinas siratal mustaqim. Semoga selamat mencari Tuhan yang asli, karena cobaannya begitu berat. Setan menggoda dari segala penjuru dengan membawa topeng Tuhan yang aspal. Apa aspal itu? Asli tapi palsu. Akte tanah sekarang banyak yang aspal. KTP aspal. Suami teman tak asli. Teman, jangan-jangan visi kita suami tapi membayangkan artis yang paling ganteng.
Jangan-jangan di depan kita itu istri tapi membayangkan artis yang paling, nah itu menurut ilmu fikih boleh apa enggak? Kan enggak boleh ya? Enggak boleh. Dan dihukumi zina. Lapom belakar anak gini mau. Ya kan ada. Oh namanya penyakit hati enggak? Ada enggak? Ada. Biasa laki-laki berstrategi. Gimana caranya? Ya ini suami istri saya tapi membayangkan, itu enggak boleh. Lapo denger-denger sampean? Tahu tak? Gak tahu. Ya arang-arang. Gitu rawan apa rawan? Rawan hati, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Aku berlindung dari syirik yang saya tahu tapi masih bandel, ya Allah. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni dari kesyirikan yang tidak tahu, ya Allah. Yang kita kira Allah ternyata masih belum. Masya Allah, la ilaha illa anta. Masuk. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mulai hari ini ya Allah, ajari kami zikir yang betul-betul zikir, ingin connect berjumpa denganmu ya Allah. A'inni ala zikrika, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan huruf K di situ. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ilmu baru turun. Ilmu baru turun. Maaf Mahmudin. Nah, di sini ada K 3 kali. 1, 2, 3. Kalau sudah K, mukhotob. Mukhotob itu apa? Yang diajak ngomong sudah di depan. Mukhotob. Dengan doa ini harapannya zikir kita itu seakan-akan melihat Allah. Seperti apa? Nggak boleh diterangkan. Kalau sudah nyangkut seperti apa Allah, nggak bisa diterangkan. Kudu ngamalno. Gimana wajah istri sampean? Ya gak ngerti, wong iku bojoku. Betul nggak? Nah, K. Terima kasih. Wa syukrika, sampai kepada syukurmu, sampai kepada ibadah yang ihsan seakan-akan melihatmu. Jadi nanti zikirnya seakan-akan melihat Allah, syukurnya seakan-akan melihat Allah, ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Terus terang, jenengan selama ini mungkin sudah baca, tapi muatan visi dan misinya belum sampai ke sana. Hari ini diupdate, jenengan ikhlas? Ustadznya juga mengupdate ini, jamaahnya juga mengupdate ini. Doa ini tidak pernah khatam, tidak pernah selesai. Jangan mengatakan saya sudah mengamalkan. Iya, sudah, tapi hanya teknya. Sudah hanya lafadznya, tapi jeruane, apa jeruane? Terus mbola. Batinnya itu loh, batinnya itu. Artinya zikir ini, doa ini kalau sudah direspon Allah, berarti dengan Allah itu sudah tidak berjarak. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalagi di sini ada kata ihsan. Ihsan itu beribadah seakan-akan melihat
Allah. Nah, seakan-akan melihat Allah ini tidak bisa dibahasakan. Yang tadi saya pancing dengan jenengan itu kalau kangen rindu kepada suami istri dan anak, itu seakan-akan anak itu ya betul ya, betul ya. Tapi kalau kangen itu tidak ada, bayangkan, gak iso. Rindu dan cinta itu datangnya dengan tiba-tiba. Kepada Allah dan kepada Rasul seperti itu. Ya Allah, aku kok kangen ambil anakku ya. Oh, ternyata di Arab-Arab. Hati-hati kalau sudah anak suami istri batin wis garwa sigarane anu Ustaz, bojoku tak batin kok gak ono wong batin ono liya. Nah nanti juga sama. Ya Allah, jare Gusti Allah, aku iki batin hambaku 24 jam tidak putus-putus, tapi kenapa dia gak ingat? Karena ingat yang jadi temanya hari ini ingat yang, tolong dicatat, hari ini temanya adalah ingat yang paham gak? Paham. Saya minta maaf barangkali ada tadi kata-kata yang luar biasa, agak sedikit menegur keras. Itu tadi saya ketempelan Allah itu. Mas Rin juga minta maaf karena lama sehingga keluar kata-kata ya Allah maafkan, semoga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membersihkan ingat yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.